Selamat datang di Persona Channel Test bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi teknis P3K ataupun bidang CPNS. Di video kali ini saya akan berikan soal dan tryout untuk formasi fisioterapis ya. Dan juga soalnya berdasarkan permen dari surat edaran mengenai materi pokok untuk tes di tahun 2023 dan juga Permen Pan RB nomor Cap/04/M.Pan/1/2004 terkait materi lengkap aturan fisioterapis. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Kalau misalkan sudah di-subscribe, mari kita ke pembahasan. Nah, untuk fokus dari kita itu terkait soal P3K di tahun 2024. Karena untuk TKB itu sama ya, mirip-mirip dengan teknis untuk P3K. Nah, untuk materi soal kompetensi P3K teknis mencakup kategori soal teknis, manajerial, yang kedua, yang ketiga sosial kultural, serta wawancara. Nah, untuk yang pertama yang akan teman-teman dapatkan itu tes kompetensi teknis. Tes kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku berkaitan bidang teknis jabatan. Dalam hal ini fisioterapis sesuai dengan Permenpan RB ya. Permenpannya nanti saya akan drop di blog spot saya. Silahkan cek linknya di deskripsi. Kemudian yang kedua yang akan teman-teman dapatkan yakni kompetensi manajerial pada saat nanti CATBKN ya, khusus untuk P3K. Nah, untuk seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Nah, seleksi jenis kedua ini mengukur kompetensi, yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang keempat pelayanan publik, yang ke 6 ya, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengolah perubahan, serta pengambilan keputusan. Nah, soal-soalnya itu mengacu pada materi kompetensi ini ya. Jadi jawabnya sesuai dengan ini. Nah, materinya sudah saya drop di video terpisah terkait kompetensi manajerial khusus dan juga ada tryoutnya. Silahkan teman-teman ikuti, linknya ada di deskripsi. Selanjutnya yang ketiga, subtes yang ketiga adalah sosial kultural atau sosiokultural. Di sini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Intinya bersosialisasi. Nah, untuk interaksi yang dimaksud mengenai keragaman agama di sini terkait toleransi dan yang lain-lain, suku dan budaya, terkait uh, adat istiadat di mana teman-teman ditempatkan, kemudian perilaku teman-teman dan wawasan kebangsaan. Soal-soalnya mengacu ke sini dan saya buatkan video khususnya untuk materi dan tryoutnya. Silahkan cek linknya di deskripsi paling bawah. Dan semoga poinnya bagus ya dan poinnya tinggi. Selanjutnya yang terakhir yakni tes wawancara. Nah, tes wawancara ini untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan menilai integritas dan moralitas pelamar yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan etika, dan kepatuhan. Dan untuk soal wawancara ini berbeda dengan pada umumnya tes wawancara. Jadi tes wawancara ini dikasih pilihan ganda dan itu ada poinnya. Kemudian untuk nilai ambang batas kompetensi P3K teknis untuk fisioterapis itu untuk P3K di 90 soal, nilai maksimalnya di 450 dan ambang batasnya kalau tidak salah 225. Nah, untuk pemberian bobot nilai jika teman-teman betul itu diberi poin 5 dan jika salah 0. Jadi dijawab semua biar poinnya maksimal. Kemudian manajerial sosial kultural itu poinnya digabung dengan nilai ambang batasnya di 130. Jika kurang dari 130 itu berarti tidak lulus atau tidak passing grade dan maksimalnya di 200. Jadi teman-teman silahkan uh, gali gali ya poin supaya besar ya. Nah, di sini untuk pembuatannya manajerial paling tinggi itu 4, paling rendah itu 1, dan jika teman-teman tidak menjawab itu 0. Jadi tidak ada minus ya, sistem minus. Kemudian sosial kultural juga soalnya 20 soal, kemudian poinnya digabung dengan poin jika sesuai jawabannya paling tinggi itu 5 dan paling rendah itu 1, dan jika tidak menjawab itu poinnya 0. Nah, setelah mengerjakan 3
subtes ini itu dikerjakan dalam waktu 120 menit dan disabilitas ada tambahan waktu jadi 150. Wawancara ini terpisah ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan ketiga subtes ini, maka lanjutnya wawancara. Itu wawancara jumlahnya 10 soal dan waktunya juga 10 menit. Dengan pembobotan 24 itu nilai ambang batas dan maksimalnya itu di 40. Jadi kalau misalkan 23 itu tidak lulus. Pembobotannya sama dengan manajerial ya. Jadi paling tinggi 4, paling rendah 1 untuk poinnya dan jika tidak menjawab 0. Kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan pada saat nanti daftar SSC ASN. Nah, ini silahkan dibaca, silahkan di pause. Nah, ini juga silahkan di pause, silahkan dibaca dan dipahami. Selanjutnya dokumen yang teman-teman harus persiapkan, scan foto. Ini sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Kemudian KTP, surat ijazah, scan surat lamaran itu ada formatnya di BKD masing-masing atau BKD masing-masing atau BKPSDM masing-masing. Kemudian scan ijazah, kemudian akreditasi. Teman-teman persiapkan, kemudian transkrip nilai dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan di portalnya BKD masing-masing formasi. Selanjutnya ini adalah kisi-kisi berdasarkan Permenpan materi yang akan diteskan yakni kemampuan umum untuk fisioterapi ahli pertama ya. Yang pertama itu Kepmenaker nomor 49 tahun 2018 tentang SKKNI fisioterapi. Yang kedua Permenkes 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang ketiga Permenkes 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Kemudian kode etik fisioterapis Indonesia. Nah, untuk khususnya kemampuan khusus itu Kemenaker nomor 49 tahun 2018 tentang SKKNI fisioterapi. Nah, bagi teman-teman silahkan untuk yang fisioterapi ahli pertama silahkan diunduh dulu untuk Kemenakernya. Kemudian untuk fisioterapi terampil itu banyak ya untuk kompetensinya yakni prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan, kode etik, hak dan kewajiban, hukum kesehatan, keselamatan fisioterapis, 6 keselamatan alat. Kemudian kompetensi khusus memeriksakan kondisi umum, tanda-tanda vital, tes dan pengukuran karakteristik antropometri, kemudian tes dan pengukuran nyeri, tes dan pengukuran refleks, tes dan pengukuran lingkup gerak sendi dan panjang otot, kemudian intervensi terapi latihan, yang ketujuh intervensi electrophysical agents, kemudian intervensi mekanik, intervensi perbaikan jalan nafas dan ventilasi, intervensi tapping dan bandaging, kemudian interpretasi bantuan hidup dasar. Ini teman-teman harus dipelajari. Nah, kita masuk ke soal latihan. Itu basisnya yang tadi ya, kisi-kisi tadi. Nah, untuk tryoutnya, teman-teman siapkan alat tulis dan buat apa? Buat mencatat jawaban teman-teman dan nanti jika betul diberi poin 5, jika salah itu diberi poin 0. Kemudian di total apakah lebih dari 225 ya? Kalau intinya harus lebih dari 260 sajalah paling aman. Oke, mari kita mulai untuk soal. Saya tidak akan jelaskan pembahasannya, tapi saya sudah tuliskan. Jadi teman-teman bisa dibaca karena kalau misalkan saya jelaskan itu akan memakan waktu karena ini sistemnya tryout ya. Oke, mari kita mulai ke soal yang pertama. Silahkan dikerjakan.
Ya untuk soal full tryoutnya ada di deskripsi, silahkan cek linknya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ada gambaran untuk nanti tes, semoga lolos dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.